Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1726. Tentu saja, apapun yang ingin kau katakan. Ketika He Hua mendengar bahwa Sue San dapat membantu Mi Wen melarikan diri, dia tentu saja tidak menolak. Katakan saja padanya bahwa kami akan segera datang untuk menyelamatkannya dan biarkan dia menjaga dirinya sendiri di ruang bawah tanah. Lagi pula, Tuan Ye ada di kantor pemerintah, tetapi beliau sedang menjalani tahanan rumah oleh Mi Wen. Tapi jangan khawatir, Tuan Ye baik-baik saja. Waktu hampir habis, dan Sue San tidak bisa berkata banyak, jadi ia hanya bisa menekankan poin-poin penting. Kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Tentu saja. Penjara bawah tanah itu dijaga ketat. Bagaimana rencanamu untuk menyelamatkan mereka? Aku akan memberitahumu secara rahasia. Kami berencana menggali terowongan untuk menyelamatkan adik iparku. Sue San menoleh ke belakang dan melihat tidak ada orang di sekitar, jadi dia menceritakannya. Ini rahasia dan Sue San tidak bermaksud memberitahu siapapun, kalau tidak, begitu rahasia ini bocor, semua orang akan berada dalam bahaya. Namun, sebagai pelayan pribadi He Linghan, tidak ada salahnya bagi He Hua untuk mengetahuinya. Menggali terowongan, apakah ini memungkinkan? He Hua sedikit khawatir. Ia khawatir Sue San dan yang lainnya tidak akan bisa menyelamatkan He Linghan. Ia bahkan lebih khawatir jika aksinya gagal, He Linghan akan berada dalam bahaya. Seharusnya tidak apa-apa. Aku sudah memperhitungkannya. Lagi pula, aku juga sudah menyelinap ke ruang bawah tanah dan menjadi sipir penjara, hanya untuk mencari tahu di mana adik iparku di penjara. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Lotus mengangguk. Sue San tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia mengganggu pasar untuk mengulur waktu, tetapi jika Lotus tidak kembali, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Kuda sialan, dia benar-benar mengacaukan seluruh pasar. Petugas terdepan akhirnya berhasil menaklukkan kuda yang lepas kendali itu. Jika dia menunda pengiriman makanan atau menumpahkan makanan, pekerjaannya akan tamat. Hitung jumlah orang dan lihat apakah ada yang hilang. Laporkan kepada Tuhan, tidak ada satupun yang hilang. Baiklah, ayo cepat pergi, dan gerakkan tangan dan kakimu dengan cepat. Melihat semua orang pergi, Sue San pun menghela napas lega. Dengan adanya teratai, seharusnya lebih mudah untuk bergerak. Penjara bawah tanah. Sue San mempercepat langkahnya, dan ketika sekelompok orang datang ke penjara bawah tanah untuk mengantarkan makanan, dia berganti pakaian menjadi sipir penjara dan membaur dengan mereka. Saudara Sue, ada apa? Apakah kamu sudah kembali setelah minum obat? Tanya Wu Tua sambil minum. Ya, bukan masalah besar. Sue San juga turun, tetapi matanya selalu tertuju pada sel He Linghan. Para dayang dan pelayan istana masuk satu persatu untuk mengantarkan makanan, dan He Hua adalah yang pertama. Jantung Sue San berdebar kencang, berharap tidak ada yang salah. Tak lama kemudian, He Hua keluar lagi. Para penjaga di pintu menggeledah tubuhnya dan membiarkannya pergi ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah He Linghan menghabiskan hidangan terakhir, belasan dayang dan pelayan istana bergegas membersihkan diri dan berbaris di luar pintu, bersiap untuk kembali ke istana. Sue San berpura-pura lewat, dan langkahnya terhuyung-huyung, lalu ia menabrak He Hua. Siapa kamu, nak? Kamu berjalan tanpa memperhatikan. Para pengawal istana yang berdiri di dekatnya segera melangkah maju. Ketika keduanya bertabrakan, Sue San diam-diam menyelipkan catatan tersembunyi di tangannya ke lengan baju He Hua. Ia terlahir sebagai pencuri, dan keahliannya begitu cepat dan ringan sehingga tak seorang pun menyadarinya. Maaf, ini salahku, aku buta. Sue San berulang kali meminta maaf dan bergegas pergi. Para pengawal istana pun berhenti. Apa yang terjadi? Hati-hati, para pengawal istana ini membunuh tanpa berkedip. Wu Tua melangkah maju dan memarahi. Saya tidak sengaja terpeleset. Sue San, apakah kamu yakin semua informasinya sudah terkirim? Tanya Sang Guan Jian. Tentu saja, He Hua adalah pelayan pribadi kakak iparku, jadi dia bisa dipercaya. Lagi pula, kakak iparku menjaga He Hua sendirian saat makan malam hari ini, jadi dia pasti sudah memberitahuku. Sue San menjelaskan, juga, ketika aku di penjara bawah tanah, aku menyelipkan pesan kepada He Hua, memintanya untuk pergi ke restoran besok siang untuk membicarakan penyelamatan kakak iparku, dan aku butuh bantuannya. Oke, terowongan ini akan selesai dalam 2 hari lagi. Setelah itu, kita bisa bekerja sama di dalam dan di luar untuk menyelamatkan adik iparku. Sang Guan Jian menghela napas lega. Mereka telah bersembunyi di mana-mana akhir-akhir ini, dan kehidupan seperti ini akhirnya berakhir. Keesokan harinya, siang, He Hua, kemari. Sue San sedang duduk di ruang samping kedai dan melambaikan tangannya. Biasanya tidak ada wanita yang datang ke kedai. Agar tidak menarik perhatian, He Hua sengaja mengoleskan abu ke wajahnya. Jadi, kamu dan kakak ipar sudah saling menceritakan semuanya. Sue San menutup pintu kayu ruang sayap, tempat Sang Guan Jian, Mancang, dan beberapa pengawal rahasia berada. Tentu saja, aku ketakutan setengah mati kemarin.
Para penjaga di luar pintu hampir mencurigaiku. Kalau aku keluar lebih lambat, mereka pasti sudah masuk. He Hua mengangguk berulang kali, tampak masih ketakutan. Ada apa yang membawamu ke sini hari ini? Tanya Lotus. He Hua, ingatkan kamu apa yang kukatakan kemarin. Kita harus menggali terowongan untuk menyelamatkan adik iparku. Tentu saja aku ingat. Aku sudah memberitahu istriku dan dia setuju. Tapi dia memintamu untuk berhati-hati karena ruang bawah tanah itu sangat berbahaya. Lotus mengangguk. Kami meminta Anda datang ke sini hari ini untuk membahas detail spesifik penyelamatan orang. Penjara bawah tanah dijaga ketat, dan penggalian terowongan untuk menyelamatkan orang harus segera berhasil. Jika kami gagal, kami akan mati, dan adik ipar saya juga akan mati. Memang, masalah ini sangat penting dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Rencanaku, saat kita mengantarkan makanan dalam 3 hari, kita akan membuka terowongan dan membawa adik iparku. Ledakan. Tiba-tiba, pintu kayu terbuka lebar, dan seorang penjaga rahasia bergegas masuk sambil menutupi perutnya dengan tangan. Setelah diperiksa lebih dekat, tangannya berlumuran darah, dan sebuah anak panah telah menembus perutnya, darah mengucur deras. Ada apa? Tanya Sangguan Jian keras. Melihat ini, semua orang menyadari ada yang tidak beres dan mengeluarkan senjata mereka. Mancang bahkan melindungi He Hua di belakangnya. Prajurit, ada tentara di luar. Mereka sedang menyerbu. Setelah berkata demikian, pengawal rahasia itu pun tewas. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, ratusan anak panah melesat masuk dari jendela, membuat kertas jendela berlubang. Beberapa penjaga rahasia di dekat jendela mengangkat kursi dan menghalangi jendela. Membungkuklah, hati-hati terkena panah, teriak Sangguan Jian keras sambil melihat keluar jendela. Ratusan pengawal istana berhamburan turun ke bawah, memegang busur silang dan pisau tajam, lalu bergegas masuk ke restoran. Oh tidak, itu pengawal kekaisaran Miwen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Suesan. Aku juga tidak tahu. He Hua tiba-tiba terkejut. Ia belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya. Para pengawal istana ini tidak mungkin tahu mereka ada di sini. Satu-satunya penjelasan adalah mereka mengikuti He Hua. Kita pasti diikuti, gerutu Sangguan Jian dalam hati. Ini restoran, dan ada ratusan pengawal istana di luar. Mereka terkepung. Bajingan, ikuti aku. Kita harus berjuang keluar. Ya, kita akan berangkat dari dapur belakang. Mancang, kau lindungi He Hua. Suesan, kau pimpin jalan. Aku akan memimpin pengawal rahasia untuk menjaga bagian belakang. Bab 1727. Sangguan Jian menghunus pedangnya dan bergegas maju, tepat pada waktunya untuk bertemu beberapa pengawal kekaisaran yang mendekat. Tanpa sepatah kata pun, ia menjatuhkan mereka dalam beberapa gerakan. Namun, pada saat ini, lebih banyak pengawal kekaisaran juga menemukan jejak mereka. Mereka ada di atas, cepatlah dan bunuh mereka. Tuanku telah memerintahkan agar mereka dibunuh tanpa ampun. Bunuh dia. Suesan, cepat bawa mereka ke dapur, teriak Sangguan Jian. Suara mendesing. Sangguan Jian menjerit kesakitan saat sebuah anak panah menembus lengan kirinya, menyebabkan darah langsung mengucur keluar. Sangguan, kamu baik-baik saja. Teriak Mancang. Jangan khawatir, kamu duluan. Sangguan Jian menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, mencabut anak panah itu, lalu membalut lukanya dengan kain panjang. Di mana mereka? Tembak mereka dengan panah. Tuanku, hati-hati. Seorang penjaga rahasia mengulurkan tangan dan menarik Sangguan Jian. Beberapa orang bersembunyi di balik lemari. Tiba-tiba, hujan panah berjatuhan dari restoran. Ketika orang-orang di dalam melihat para penjaga istana masuk, mereka semua panik dan melarikan diri, tetapi mereka semua dibunuh oleh para penjaga istana di pintu. Miwen tidak peduli dengan beberapa nyawa. Cepat, cepat. Sangguan Jian meminta semua orang untuk mengungsi, dan memindahkan sebuah meja untuk menghalangi mereka. Ada sebuah pintu kecil di luar dapur yang mengarah ke pasar. Disinilah pemilik restoran membeli hidangan, tetapi tidak banyak orang yang tahu. Silakan bunuh mereka. Pindahkan meja dan kursi untuk menghalangi mereka. Sangguan Jian memerintahkan beberapa pengawal rahasia di sekitarnya untuk memindahkan meja di depan mereka, memegang kursi di masing-masing tangan dan membantingnya langsung ke arah prajurit di seberang. Hancurkan untukku. Lepaskan anak panahnya. Mancang kuat dan sehat, jadi ia menggendong Lotus di punggungnya dan berlari ke dapur. Suesan paling mengenal medan, jadi tentu saja ia berjalan di depan. Cepat, cepat. Teriak Sangguan Jian keras sambil melirik toples anggur di sampingnya. Apakah ada kebakaran? Ya. Seorang penjaga rahasia menurunkan lampu minyak dan menyerahkannya kepada Sangguan Jian. Cepat, hancurkan toples anggur itu. Sangguan Jian bersandar di lemari, mengayunkan toples anggur dengan tangan kanannya, dan melemparkannya langsung ke sisi yang berlawanan. Toples itu pecah berkeping-keping, dan semua anggur di dalamnya tumpah. Hancurkan mereka. Para penjaga rahasia juga menghancurkan semua toples anggur di lemari anggur.
Kedai itu sempit dan terhalang oleh banyak meja dan kursi. Untuk sementara, para penjaga istana tidak bisa masuk. Sang Guanjian memanfaatkan kesempatan itu, mengambil lampu minyak dan melemparkannya ke sisi yang berlawanan. Ledakan. Anggur yang tumpah langsung tersulut api, dan seluruh restoran pun terbakar dalam sekejap mata. Sehebat apapun para pengawal istana, mereka tak bisa lepas dari rasa sakit. Puluhan prajurit di barisan depan terbakar habis-habisan oleh api. Dengan panik, mereka berbalik dan berlari menuju pintu. Air, beri aku air. Air, bunuh mereka. Perwira di luar memberi perintah, dan para pemanah di barisan belakang menembakkan ribuan anak panah, membunuh semua prajurit yang menyerbu keluar. Jenderal, para bandit itu telah membakar restoran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kejar mereka. Mereka pasti kabur lewat pintu belakang. Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Ya, restoran, pintu belakang. Cepat, cepat. Teriak Sang Guanjian keras. Mereka dalam bahaya sekarang. Ini kota Lingxiang, wilayah kekuasaan Miwen. Begitu banyak pengawal kekaisaran yang dikerahkan kali ini. Tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Sambil menutupi lengannya yang terluka, Sang Guanjian berlari ke depan sambil menahan rasa sakit. Ada seseorang di belakang kita, kejar dia cepat. Ikuti aku. Melihat ini, Sue San buru-buru memimpin semua orang menuju pasar. Ada banyak orang di sana yang bisa membantu mereka berlindung. Meskipun banyak orang mungkin terluka, Sue San tidak mempedulikannya saat itu. Ia memimpin belasan orang di belakangnya dan langsung menyerbu masuk, membuat semua pedagang di sepanjang jalan jatuh tersungkur, dan dedaunan sayuran beterbangan di langit. Pemerintah sedang menyelidiki kasus ini. Semua orang luar harus bubar. Cepat, minggir. Sue San mengeluarkan kantong kain dari lengan bajunya dan melemparkan tepung di dalamnya ke udara. Ikuti aku baik-baik, Sue San mengingatkan. Sudah banyak orang di pasar, dan sekarang tepung berserakan di mana-mana, seperti melepaskan 2 bom asap. Para pengejar di belakang tiba-tiba kehilangan target. Tuan, kita mau pergi kemana sekarang? Sialan, cari secara terpisah dan pastikan untuk menemukannya. Ya. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa ada yang mengejar? Mancang sangat marah hingga ia meninju tembok. Semua orang berputar mengelilingi kota beberapa kali dan akhirnya kembali ke benteng secara berkelompok. Untungnya, para pengawal istana tidak mengejar mereka lagi. Aku tidak tahu. Lotus terduduk di pojok, memegangi kepalanya dan menangis. Mungkin ia sudah tahu kesalahannya. Selain rasa takut, ia juga dipenuhi rasa bersalah. Mereka bersembunyi dengan sangat baik, jadi mengapa mereka dikepung oleh para pengawal istana ketika tiba di restoran? Satu-satunya penjelasan adalah Lotus sedang diikuti, tetapi ia tidak tahu. Oke, jangan salahkan He Hua. Dia tidak terlatih dan tidak sadar sedang diikuti. Sang Guanjian membersihkan lukanya dan berkata dengan tenang, lagi pula, kamilah yang memintanya datang. Kami tidak memikirkannya matang-matang. Tuan Sang Guan, apakah Anda baik-baik saja? He Hua melangkah maju dan bertanya. Jangan khawatir, ini hanya luka panah, hanya luka daging, dan tidak akan jadi masalah besar. Sang Guanjian melambaikan tangannya. Jika orang-orang ini benar-benar mengikuti He Hua ke restoran, berarti He Hua sudah lama diincar Miwen. Setelah semua orang tenang, Sue San menganalisis. Tidak mungkin. Aku sudah beberapa kali keluar istana dan pergi ke pasar, tapi aku tidak pernah melihat pengawal istana datang. Lotus menggelengkan kepalanya. Mungkinkah? Gumam Sue San, pikirannya berpacu. Mungkinkah kau ditemukan oleh penjaga di luar pintu saat kau menyampaikan pesan kepada kakak iparmu kemarin? Menurut saya, sekarang bukan saatnya membahas bagaimana hal itu terungkap. Kita harus memikirkan langkah selanjutnya, kata Mancang. Ya, kita kehilangan 4 saudara kali ini, dan Miwen sudah tahu tentang kita. Meskipun benteng ini belum terbongkar, mungkin sangat berbahaya. Sang Guanjian mengangguk. Semua penduduk kota dicatat oleh pemerintah, begitu pula berbagai pedagang. Para penjaga istana pasti akan menggeledah kota dari rumah ke rumah, dan penjaga di gerbang kota pasti akan diperkuat, atau bahkan ditutup, sehingga akan sulit bagi mereka untuk keluar. Lagi pula, jika Miwen mengubah tempat di mana He Linghan dipenjara dan memindahkannya, maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Hilang, tertekan, semua orang di ruangan itu terdiam, suasananya sunyi senyap. Tidak, kita sama sekali tidak boleh menyerah sekarang. Setelah sekian lama, Sang Guanjian perlahan berdiri. Sekarang Ye Shikai tidak ada di sini, dialah tulang punggung semua orang. Jika dia menyerah, maka semua orang akan hampir mati. Sang Guan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus bertindak cepat. Terowongan ini harus digali sebelum matahari terbenam besok. Bab 1728. Pada titik ini, mereka hanya bisa melihat siapa yang lebih cepat. Sang Guanjian bertaruh dalam hatinya bahwa pasukan Chu tidak tahu mereka berencana menggali terowongan.
Selama Helinghan tidak dipindahkan dari penjara bawah tanah, mereka masih punya cara. Kalau tidak, begitu pasukan Chu mulai menggeledah kota, hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Oke, ayo kita percepat. Mancang mengangguk, berbalik, mengambil cangkul, dan memasuki terowongan. Mereka tidak takut runtuhnya gunung. Kini keberadaan mereka telah terbongkar, tetapi jika mereka lebih cepat dari pasukan Chu, mereka masih bisa berhasil. Namun, syaratnya adalah terowongan itu harus digali sebelum pasukan Chu menemukan benteng ini. He Hua, kau mungkin sudah ketahuan sekarang, jadi jangan kembali ke istana. Tetaplah di sini. Meskipun markas ini tidak besar, seharusnya tidak masalah untuk menyediakan kamar untukmu, kata Sangguan Jian ringan, dengan lembut menghibur He Hua yang begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Tuan Sangguan, bisakah kita berhasil? Tentu saja, kita semua telah lama mengikuti Ye Tua dan telah melalui ratusan pertempuran. Kita telah berada dalam bahaya lebih dari sekali atau dua kali, tetapi kita telah melewatinya. Aku yakin kali ini juga tidak akan ada masalah, Sangguan Jian menghibur. Ya, saya dikepung ratusan tentara Qin di sebuah rumah kecil. Saya pikir saya tidak punya jalan keluar dan melompat dari tebing. Untungnya, saya beruntung dan Tuhan tidak mengambil saya. Saya tidak akan takut kali ini. Suesan bercanda, besok saya akan melanjutkan perjalanan ke penjara bawah tanah untuk mengumpulkan intelijen. Jika adik ipar saya telah dipindahkan, kami akan membatalkan operasi dan menunggu kesempatan untuk meninggalkan kota secara berkelompok. Jika dia belum dipindahkan, kami akan mencobanya. Oke, ayo kita coba. Kalau tidak berhasil, kita akan mati. Pemerintah. Ketika Yesike terbangun kembali, ia merasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Pertama kali terkena pupil hantu, ia koma selama 3 hari, tetapi kali ini ia hanya pingsan selama 1,5 hari. Sikap Miwen terhadapnya tetap sama. Ia berpakaian bagus dan makan makanan lezat setiap hari, tetapi ia menghancurkan semua makanan yang dikirim kepadanya. Sejak bangun, ia belum makan atau minum apapun dan tidak bergerak sama sekali, seperti mayat hidup. Ledakan. Pintu perlahan terbuka dan Miwen masuk. Yesike mengabaikannya, tidak mengumpatnya, dan tidak mengambil tindakan apapun. Ia hanya menatapnya dalam diam. Ada apa? Kamu sudah lama tidak makan. Apa kamu tidak lapar? Atau makanannya tidak sesuai seleramu? Miwen duduk di tepi tempat tidur, matanya seolah bisa berbicara, matanya seterang obor. Yesike secara naluriah memalingkan muka. Dia tidak ingin terpengaruh oleh pupil ilusi itu lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yesike ringan. Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini pengawalku menemukan teman-temanmu. Sangguan. Yesike tiba-tiba bersemangat mendengar ini. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan cepat ke arah Miwen. Bagaimana kabar mereka? Kau tidak membunuh mereka, kan? Mereka beruntung. Para pengawal kekaisaran saya telah mengepung restoran itu, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Namun, mereka harus membayar harga yang mahal. Seluruh restoran terbakar menjadi abu. Saya akui bahwa pasukan Anda cukup cakap. Yesike memelototi wanita di depannya. Wanita itu sungguh kejam. Tadinya, ia berharap Miwen bisa berubah pikiran. Sekarang, tampaknya kekejamannya telah terukir di tulangnya. Mereka semua dilatih olehku. Kau tidak bisa menangkap mereka. Sekalipun kau bisa menangkap mereka, mereka hanya akan jadi mayat, kata Yesike tegas. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihat. Miwen tiba-tiba tertawa, ngomong-ngomong, tahukah kamu bagaimana kami mengetahuinya? Nona He punya pelayan pribadi di sisinya. Meskipun setia, dia belum pernah mengalami pertempuran. Orang-orangku terus mengawasinya, tapi gadis bodoh ini sama sekali tidak menyadarinya. Maksudmu bunga teratai? Kurasa begitu. Aku tidak tahu namanya. Miwen melambaikan tangannya dan berjalan ke arah Yesike. Dia pelayan pribadi Helinghan. Kenapa dia bisa bersama teman-temanmu? Hanya ada satu jawaban, yang tidak perlu dikatakan lagi dan mereka berdua mengetahuinya. Hanya ada satu kemungkinan untuk mencari He Hua dan meminta bantuan, yaitu menyelamatkan Helinghan. Hati Yesike tiba-tiba menegang. Ia tidak menyangka Sangguan Jian akan begitu berani, tetapi ia lebih mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sangguan Jian hanya bisa mengerahkan sedikit orang, dan bahkan penjaga rahasia pun tidak banyak yang tersisa. Tempat Helinghan di penjara dijaga ketat. Bagaimana mungkin mereka berhasil? Teman-temanmu sungguh menarik. Logikanya, aku bisa saja memindahkan Nona He ke tempat yang lebih aman, seperti kantor pemerintah atau bahkan kamarku, tapi aku tidak berniat melakukan itu. Miwen mencibir. Saya ingin melihat mereka datang dan mati. Baiklah, aku ingin melihat apakah kau bisa menangkap mereka. Tapi aku juga ingin mengingatkanmu dengan baik hati bahwa jika kau memperlakukan mereka sebagai mangsa, mereka juga akan memperlakukanmu sebagai mangsa. Jangan sampai kau malah kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan, kata Yesike dengan nada sarkastis. Terima kasih sudah mengingatkan.
Saya sangat tertarik melihat trik apa saja yang bisa mereka lakukan. Keesokan harinya, penjara bawah tanah. Hellinghan memiliki lebih banyak penjaga, dan para sipir penjara tidak diizinkan mendekati area itu, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Banyak sipir penjara membicarakan hal ini. Faktanya, mereka belum pernah melihat seperti apa rupa tahanan di dalamnya, mereka hanya tahu bahwa itu adalah seorang wanita. Sebagian besar tahanan di penjara bawah tanah adalah penjahat yang sangat kejam, bahkan ada Jenderal Qin yang ditangkap, tetapi tidak ada postur sebesar itu. Namun, seorang wanita bisa dianggap begitu serius. Semua orang sangat ingin tahu siapa dia, tetapi rasa ingin tahu membunuh kucing, dan mereka tidak ingin kehilangan nyawa demi memuaskan rasa ingin tahu mereka. Meskipun pasukan penjaga ditingkatkan, Mi Wen tetap tidak memindahkan tempat penahanan Hellinghan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mi Wen bukanlah orang yang ceroboh, dan ada tempat-tempat di kota Lingxiang yang lebih aman daripada penjara bawah tanah. Namun, ia tahu bahwa tempat ini mungkin telah terbongkar, jadi mengapa ia tidak memilih untuk mengubah lokasinya, melainkan mempertahankannya secara membabi buta. Sue San punya firasat buruk, Mi Wen kemungkinan besar ingin memancing mereka untuk menyelamatkan orang lalu menangkap mereka sekaligus, terutama Sang Guanjian. Dia orang kepercayaan Ye Shikai, dan Mi Wen pasti ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Jika memang demikian, maka menyelamatkan orang sama saja dengan terperosok dalam perangkap. Namun, jika tidak menyelamatkan orang, maka semua usaha akan sia-sia. Ini benar-benar pertaruhan dan taruhannya adalah nyawa semua orang. Hei, Saudara Sue, apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Kau melihat sel itu lagi, Goda Wu tua. Ya, memang misterius. Sekarang kami tidak diizinkan mendekat. Kami tidak tahu dewa mana yang ada di dalamnya, kata Sue San acuh tak acuh. Haha, siapapun orangnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita, jangan terlalu dipikirkan. Bab 1729. Wu tua benar, Saudara Sue, orang-orang di sana sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Siapapun dia, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Cukuplah bagi kita untuk menjalani hidup kita sendiri, kata sipir di sampingnya. Haha, aku mengerti. Ayo kita lanjutkan minum. Sue San menjawab dengan cepat dan acuh tak acuh. Bahkan Wu tua pun menyadari bahwa ia terlalu memperhatikan sel Hellinghan. Jika ia terus bertanya, mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Menurut daftar nama pasukan Chu, Sue San telah gugur dalam pertempuran Nanyang, tetapi jika seseorang menyelidikinya secara detail, ia akan berada dalam masalah besar. Namun, jika terowongan itu bisa digali malam ini, maka hari ini akan menjadi kesempatan terakhir, dan untuk memastikan semuanya aman, dia harus tinggal di sini. Atau mungkin dia punya ide yang lebih gila lagi. Mereka telah kehilangan 4 pengawal rahasia lagi di restoran. Kini, termasuk Sue San, Mancang, dan Sang Guanjian, mereka hanya tersisa 19 orang. Jika para senior yang dikumpulkan Sun Kei juga dihitung, hanya tersisa 40 atau 50 orang. Kekurangan tenaga kerja yang serius, dan tidak mudah untuk menyelamatkan orang. Meskipun banyak pasukan di dalam dan luar kota adalah mantan rekan dekat Sang Guanjian dan Mancang, Sue San tidak berani membujuk mereka dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, manusia akan berubah, dan selama salah satu dari mereka menyamar, mereka semua akan mati. Namun, Sue San telah melupakan satu orang dari awal hingga akhir, seseorang yang mungkin berguna. Pemerintah. Tuan, Tuan. Sue San memanjat tembok halaman, mengambil batu, dan melemparkannya ke dalam. Sue San, kenapa kau di sini? Ye Shikai segera melihat sekeliling ketika melihatnya, dan merasa lega karena tidak ada yang memperhatikannya. Masuklah ke dalam rumah dan bicaralah. Ada tentara patroli di mana-mana. Jangan takut ketahuan. Ye Shikai menutup pintu dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku pencuri terbaik di dunia. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. Oke, berhenti bicara omong kosong. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ye Shikai. Tuan, kita harus bertindak malam ini untuk menyelamatkan adik iparku. Sue San menatap langit. Hari sudah sore. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, matahari akan terbenam dan malam akan tiba, yang akan menjadi perlindungan terbaik bagi semua orang. Apa? Kalian akan menyelamatkan orang di malam hari? Ye Shikai tiba-tiba teringat perkataan Mi Wen kemarin. Jika Mi Wen tidak menggerakkan Hellinghan, ia hanya akan menunggu penyelamatan jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak, kalian tidak bisa pergi. Ye Shikai segera membujuk mereka. Tuan, kami siap. Terowongan ini langsung menuju ke sel kakak ipar saya. Saya hanya butuh secangkir teh untuk menyelamatkannya. Saya sudah memeriksanya. Di malam hari, penjaga di luar gerbang tidak akan pernah masuk untuk mengganggu kami. Tuan Sangguan juga telah menghubungi komandan terpercaya gerbang utara. Setelah kami menyelamatkan kakak ipar saya, kami akan mengirimnya keluar semalaman. Kami bisa pergi ke Kuaiji atau ke Basu. Mi Wen tidak akan pernah bisa menemukan kami.
Suesan menceritakan seluruh rencananya. Semuanya tampak sempurna. Ada pasukan pemberontak lain di Kuaiji, dan meskipun Basu berada di bawah kendali Miwen, Kaisar berada jauh dan mustahil bagi Miwen untuk menangkap mereka. Namun, rencana ini hanyalah hasil yang ideal. Miwen telah memperhatikanmu. Kau hampir mati waktu itu di restoran. Sekarang dia menunggumu jatuh ke dalam perangkapnya, jelas Yesikai. Tenang saja, Tuan. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta Anda ikut dengan kami. Jika Anda ikut dalam operasi ini, peluang kami untuk menang akan jauh lebih besar. Kalian semua tidak boleh pergi. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar dan Miwen bergegas masuk bersama sekelompok pengawal. Oh, tidak. Yesikai tanpa sadar ingin mengaktifkan cincin penyimpanan itu, tetapi cincin itu telah diambil oleh Miwen. Sekarang ia harus menghadapi orang di depannya dengan tangan kosong. Miwen, minggirlah. Kenapa? Aku sudah bilang, aku hanya menunggu mereka jatuh ke dalam perangkapku, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Miwen melambaikan tangannya, dan para penjaga di belakangnya segera bergegas. Suesan, minggir. Yesikai mendorongnya ke samping dan menghadap para penjaga di depannya. Tinju pemecah udara, teriak Yesikai keras. Meskipun ia tidak bersenjata, tenaga dalamnya tak berkurang dan cukup untuk menghadapi para praktisi ini. Namun, Suesan hanyalah manusia biasa. Meskipun lincah, ia bukanlah tandingan mereka. Yesikai menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan, menyambar belati, dan membunuh orang lain dengan pukulan punggungnya. Ayo, tangkap pencuri kecil itu, perintah Miwen. Ya, sialan. Yesikai mengambil kursi dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke arah para penjaga. Suesan, minggir. Yesikai mundur selangkah, memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanannya, dan tiba-tiba menghantam atap. Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah lubang besar pecah di atap ruangan. Pada masa itu, semua rumah terbuat dari kayu. Yesikai bahkan bisa menembus beton bertulang, apalagi atap kayu ini. Untungnya, Miwen tidak memasang penghalang di sini, kalau tidak, ceritanya akan berbeda. Suesan, cepat pergi. Yesikai memegang tubuhnya dengan satu tangan dan melemparkannya dengan mudah. Tuanku, apa yang akan Anda lakukan? Kamu pergi dulu, aku akan menyusul, jelas Yesikai. Kalian semua tidak boleh pergi. Miwen menghunus pedangnya dan langsung terjun ke medan perang, menyerbu ke arah Yesikai. Rahasia Hades, klon bayangan. Yesikai tiba-tiba menggunakan teknik klon, dan klon ciptaannya menerkam langsung ke arah Miwen. Minggir. Miwen mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan energi pedangnya menghempaskan semua klon. Ketika ia berbalik, tubuh asli Yesikai telah keluar dari lubang besar di atap. Semuanya dengarkan, kejar dia, aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Ya. Lingxiang, markas rahasia. Bagaimana? Apa mereka sudah bertindak? Suesan bergegas kembali ke markas, merasa ketakutan sepanjang perjalanan. Istana Miwen dijaga ketat. Jika dia tidak punya keahlian memanjat tembok dan terbang di atas atap, dia pasti tidak akan bisa keluar. Ada apa? Katakan sesuatu. Melihat semua orang terdiam dan tak bergerak, Suesan hampir mengumpat keras karena cemas. Suesan, kakak iparku, telah dipindahkan oleh mereka. Dia tidak lagi berada di penjara bawah tanah. Sangguan Jian sangat tertekan dan bergumam, rencana kita telah gagal. Sialan, umpat Suesanda. Kalau dia dan Yesikai kabur dari istana, Miwen pasti akan memindahkan Helinghan. Ngomong-ngomong, bagaimana kunjunganmu ke istana? Jangan bahas itu. Aku ditemukan oleh Miwen. Tuan melindungiku dan aku berhasil lolos. Dia juga memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur. Suesan mendesah dan berjongkok di pojok. Di mana Pak Tuaye? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Dan, apa dia tahu kita ada di mana? Saya sudah memberitahunya lokasi pangkalannya. Dia ada urusan lain dan bilang dia akan datang sebentar lagi. Bab 1730. Kapan mereka pindah? Tanya Suesan. Sekitar setengah jam yang lalu, ketika Anda baru saja pergi ke kantor pemerintah, ribuan pengawal istana datang dan membawa adik ipar saya pergi dari penjara bawah tanah. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi kami tidak berani bertindak gegabah. Sangguan Jian menjelaskan, mereka menyiapkan lebih dari selusin kereta kuda dan mengirimnya ke berbagai lokasi untuk mencegah kami melacak mereka. Sialan, ini mengerikan sekali, aku tidak menyangka ini. Suesan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, merasa sangat tertekan. Ia tidak menyangka Miwen masih menghalangi jalan mereka. Ketika ia memasuki kantor pemerintahan, jelas tidak ada yang mengikutinya, jadi mengapa Miwen tiba-tiba masuk? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kami tidak tahu di mana adik ipar saya ditahan. Kami hanya bisa tetap teguh dalam menghadapi perubahan keadaan. Apalagi sekarang, kami tidak boleh kehilangan ketenangan. Sangguan Jian menyemangati semua orang untuk tetap bersemangat. Jika mereka menyerah lebih dulu, bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang itu?
Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu, dan semua orang segera mengambil senjata mereka dan menjadi waspada. Sangguan, Sue-san, ini aku. Itu suara Pak Tua Ye. Sangguan Jian melangkah maju dan segera membuka pintu. Ye Shikai bergegas masuk. Sangguan Jian melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di belakangnya, jadi ia menutup pintu. Hai, kamu baik-baik saja? Sangguan Jian bertanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mi Wen tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ye Shikai berbalik dan bertanya, bagaimana? Ayo cepat selamatkan Linger. Pak Tua Ye, saya baru saja menerima kabar bahwa adik ipar saya. Dia telah dipindahkan. Apa? Seru Ye Shikai dan berbalik untuk pergi. Tidak, aku harus mencari Mi Wen. Pelarianku sudah membuatnya marah. Dia pasti akan menyerang Linger. Ye Shikai sangat cemas. Dia tidak menyangka dia sudah terlambat. Begitu Mi Wen tersulut emosi, dia bisa melakukan apa saja. Pak Tua Ye, tenanglah dulu, saran Sangguan Jian. Ya, Tuan, kalau Mi Wen memang ingin menyakiti adik ipar saya, kenapa repot-repot memindahkannya? Dia bisa saja mengirim seseorang ke penjara bawah tanah. Pisau saja sudah cukup untuk membunuh adik ipar saya. Karena dia sudah memindahkannya sekarang, artinya Mi Wen tidak ingin Anda menemukannya. Ye Shikai mondar-mandir di ruangan dengan cemas. Ia memaksakan diri untuk tenang, tetapi gagal. Hidup atau mati He Ling Han kini tak menentu. Apa yang harus ia lakukan? Ngomong-ngomong, jiwa pedang, apa kau tidak punya indera spiritual? Tolong bantu aku memeriksa di mana Linger berada. Ye Shikai tiba-tiba teringat jiwa pedang. Ia bisa menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan setiap helai rumput dan setiap pohon dalam radius puluhan mil. Dengan bantuannya, ia pasti bisa menemukan He Ling Han. Yah, aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Dao Hun tidak mengabaikannya, tetapi berkata dia tidak berdaya. Kenapa? Ye Shikai bertanya balik. Terakhir kali kau terkena 2 pupil hantu berturut-turut. Meskipun tubuhmu hampir pulih, kekuatan mentalmu terlalu rusak. Jika aku tidak melepaskan sejumlah besar kekuatan mental untuk mengimbangi efek pupil hantu, aku khawatir kau sudah mati sekarang. Dao Hun melanjutkan. Jadi, meskipun aku belum cukup mampu membuka indera spiritualku sekarang, Mi Wen berasal dari keluarga kerajaan negara Chu. Dia pasti punya teknik rahasia untuk memblokir indera spiritual itu. Dia bisa memasang penghalang. Dengan begitu, kita tidak akan bisa menemukan keberadaan Nona He. Baiklah, aku akan memikirkan caranya. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih padamu untuk terakhir kalinya. Kau menggunakan kekuatan mentalmu untuk membantuku mengimbangi efek pupil hantu. Aku masih merasakan sakit kepala yang hebat dan merasa seperti menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak bisa membayangkan apa akibatnya jika aku menghadapinya secara langsung. Kau tak perlu terlalu khawatir. Teknik rahasia pupil ilusi bisa sangat merugikan penggunanya. Seperti membunuh 1000 musuh tapi kehilangan 800 musuhmu sendiri. Mi Wen baru menggunakannya 2 kali bulan ini. Kalau tidak salah, kekuatan mentalnya pasti sudah hampir habis. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mengaktifkan pupil ilusi lagi dalam waktu singkat, jelas Dao Hun. Itu bagus. Semua orang duduk di benteng dan tidur semalaman. Agar para perwira dan prajurit tidak menemukan tempat ini, mereka bergantian beristirahat. Setelah jam malam, semua orang di kota tidak diizinkan keluar ke jalan. Suasana hening di sekitar, yang justru membantu mereka. Jika sekelompok besar perwira dan prajurit datang ke sini, pergerakan mereka akan terendus lebih awal. Ye Shikai tidak tidur semalaman. Ia terus memikirkan He Ling Han. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaannya dan bagaimana Mi Wen akan menghadapinya. Hari berikutnya. Buruk, Tuan. Ada apa? Ye Shikai tiba-tiba berdiri, dan penjaga rahasia yang keluar untuk membeli sarapan buru-buru menyerahkan pemberitahuan kepadanya. Ye Shikai membuka pengumuman itu, tetapi ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar dan pengumuman itu jatuh ke tanah. Pak Tua Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sangguan Jian sambil memungut surat itu dari tanah. Mancang juga datang, tetapi ia buta huruf dan tidak mengerti apa yang tertulis di sana. Tuan Sangguan, apa yang terjadi? Ini Mi Wen. Dia telah memerintahkan agar adik iparku dieksekusi di depan umum besok. Sangguan Jian sempat sulit menerima hal ini. Mancang semakin terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak menyangka Mi Wen benar-benar berniat membunuh semua orang. Dia adalah penguasa satu kubu, dan pengumuman itu disebarkan ke seluruh kota, yang sama saja dengan mengumumkannya ke seluruh dunia. Jika dia mengingkari janjinya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia, jadi dia bertekad kali ini. Ye Tua, dia pasti melakukan ini untuk memaksa kita keluar. Sangguan Jian langsung mengerti pikiran Mi Wen. Sekarang mereka tidak dapat menemukan di mana He Ling Han ditahan, tetapi Mi Wen juga tidak tahu di mana mereka berada. Yang ia inginkan sebenarnya adalah Ye Shikai sendiri, jadi ia memasang pengumuman di seluruh kota, menyerukan eksekusi He Ling Han. Dengan cara ini, Ye Shikai pasti akan muncul.
Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkannya. Jika dia dikirim ke tempat eksekusi, aku tidak bisa melihatnya mati. Kita pergi bersama hidup-hidup, atau aku akan mati bersamanya. Ye Shikai menjawab dengan tegas. He Linghan adalah prinsipnya. Sekalipun Niwen memasang jaring yang ketat, dia tidak akan ragu. Ye tua, karena kau bersikeras pergi, sebagai saudara, aku tidak keberatan. Apa rencanamu? Ya, kalau soal maju ke medan perang, aku, Mancang, tak pernah jadi yang kedua. Selama Tuan memberi perintah, meski hanya satu orang, aku tak akan pernah menolak. Tuan, Suesan pencuri. Kalau bukan karena Anda, saya cuma tikus jalanan. Saya sudah pernah mati sekali di Nanyang, jadi saya tidak keberatan mati lagi. Kami semua bersedia melewati api dan air demi Anda, tuanku. Semua orang berlutut dengan satu kaki. Ye Shikai sangat tersentuh. Sepanjang perjalanan, ia telah tumbuh dari seorang prajurit kecil menjadi panglima tertinggi 3 pasukan. Kini, seperti ini lagi. Kenangannya berkelebat di benaknya, dan matanya sedikit merah. Saudara-saudara, kalian telah lama mengikutiku. Aku berjanji untuk pergi ke tempat tanpa perang. Sekarang tampaknya aku telah mengingkari janjiku. Tempat eksekusi dijaga ketat dan ada risiko kematian yang tinggi. Aku sungguh tidak ingin kalian mati bersamaku. Bersambung.